Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Kak. sehat. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La 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 nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, kita mulai dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Selanjutnya saya akan absen ya. Yang pertama, Ahmad Bintang hadir. Hadir Pak. Bintang hadir. Noval hadir. Ahmad Hadir. Noval Hadir. hadir. Aira hadir. Hadir Kak. Hadir. Selanjutnya Dwi hadir. Hadir. Selanjutnya Farel hadir. Farel Hadir. hadir. Firhat Kamil hadir. Firhat Kamil. Ya, Firhat Kamil sepertinya tidak hadir. Selanjutnya Kansa Syahira hadir. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Muhammad Rino hadir. Rino. Rino tidak hadir sepertinya. Selanjutnya Mariam Jamila hadir. Mazaya hadir. Hadir. Muhammad Amzar. Muhammad Amzar tidak hadir ya. Selanjutnya Muhammad Zakir Rahman Hadir. Muhammad Irfan Hadir Pak. hadir. Muhammad Sabila Rosyad Hadir Pak. Muhammad Sabila Rosyad hadir. Muhammad Satri Andika Hadir Pak. hadir. Muhammad Syakib Muzaffar Hadir Pak. hadir. Musfik yang tidak hadir sepertinya.
Mutia Herunisa. Hadiro, Kak. Hadir. Naila Salma Al-Fariha. Naila sakit dia. Naila tadi izin. Najmi. Hadiro. Hadir. Nazwa Aulia. Hadiro. Nisrin Amalia. Hadiro, Pak. Hadir. Rafa Dwi Tama. Rafa Dwi Tama. Hadir Pak, dia Pak. Hadir. Selanjutnya Randy Apriliano. Ya, Randy tidak hadir ya sepertinya ya. Selanjutnya Revalia. Hadiro, Pak. Hadir. Salman. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Salsabila Selis. Salsabila. Dia tidak hadir. Selanjutnya Syakira Mumtazah hadir. Hadiro, Pak. Hadir. Tiara Nazem hadir. Hadiro, Pak. Hadir. Selanjutnya Fitara hadir. Hadiro, Pak. Yang terakhir Zahran hadir. Hadir, Pak. Ya. Baik. Untuk kelompok 5 silakan dibuka. Silakan buka presentasinya. Baik, Kak. Bentar. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai riba yang beranggotaan dengan Revalia, Sausan Mezdina, Salman Ramzan Sheikh, Salsabila Salis, Syakira Mumtazah, Tiara Nazam, Zahran Sami. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Pengertian riba. Riba secara bahasa adalah bertambah. Secara istilah adalah tukar-menukar barang tertentu yang ketika transaksi tidak diketahui kesetaraannya secara ukuran syariat atau tidak ada penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Dalil riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Dzalika binnahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang mencatat, dan 2 orang yang menjadi saksi. Hadis riwayat Muslim.
Riba bisa terjadi jika yang pertama terjadi pada ilah riba. A. Makanan, yakni setiap makanan manusia baik berupa makanan pokok, buah-buahan, obat-obatan, mengecualikan yang bukan makanan seperti baju dan peralatan rumah atau berupa makanan hewan, maka tidak termasuk ilah riba. B. Alat pembayaran, yakni emas dan perak atau alat pembayaran lain yang berlaku sekarang. 2. Tidak setara secara ukuran syariat, yaitu transaksi pada barang ribawi harus setara secara ukuran syariat. 3. Tidak ada penerimaan barang, yakni transaksi barang ribawi tanpa adanya penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya, atau dilakukan dengan cara tidak kontan. Macam-macam transaksi riba. Yang pertama, riba fadl. Transaksi barang ribawi dengan barang sejenis, yaitu barang dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, kurma dengan kurma, yang tidak setara atau timbangannya. Yang kedua, riba yad, yaitu transaksi barang ribawi dengan barang sejenis atau beda jenis, tapi ilahnya sama, tanpa penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Yang ketiga, riba nasa, yaitu transaksi barang ribawi dengan barang sejenis atau beda jenis, tapi ilahnya sama, dengan penyebutan tempo, yakni dilakukan dengan tidak kontan. Yang keempat adalah riba qard, yaitu transaksi utang piutang dengan sistem persyaratan yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Syarat sah transaksi Sebentar ngelek. Boleh dilanjutkan? Syarat sah transaksi jual beli barang ribawi. 1. Jika barang ribawi ilahnya sama tapi beda jenis seperti kurma dan anggur, maka disyaratkan dua hal, yaitu ada ulul atau kontan dan takabut atau serah terima. Yang kedua, jika barang ribawi sama jenis, maka disyaratkan tiga hal, yaitu ada ulul atau kontan dan takabut atau serah terima dan mumasalah atau setara. Yang ketiga, ada jika barang ribawi beda ilah seperti beras dengan emas atau tepung dengan uang kertas, maka tidak disyaratkan apapun. Yang keempat, jika barang ribawi sama jenis tapi beda macam seperti emas India dengan emas Yaman atau kurma Madinah dengan kurma Irak, maka disyaratkan tiga hal seperti penjelasan di atas. Alasan atau hikmah riba diharamkan. Yang pertama, pada hakikatnya riba mempersulit keadaan orang yang membutuhkan karena ketika sudah jatuh tempo, ia harus membayar melebihi dari nominal yang ia hutang. Yang kedua, menganjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, praktik riba akan menghilangkan kebiasaan tolong-menolong antar sesama. Yang keempat, akan menimbulkan kesempatan memanfaatkan yang miskin dari pihak yang kaya, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Yang kelima, menimbulkan kerugian besar kepada manusia. Yang keenam, mengandung praktik mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Dan yang ketujuh, menyebabkan seorang malas bekerja, karena jika seorang yang punya harta dilegalkan untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik riba, ia akan merasa tidak perlu berusaha payah untuk berdagang, bekerja, dan yang lain. Baik, atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Bagaimana bentuk
bagaimana contoh transaksi ribayat? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Isrina mau nanya. Silakan. Riba itu kan bisa terjadi karena tidak setara secara ukuran syariat. Nah, maksudnya itu apa? Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan bagi yang ingin menanyakan sesuatu mengenai materi hari ini. Saya dong mau tanya, Iya, silakan. kalau jenis barang sama syaratnya itu apa aja ya? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dan kami batasi untuk 4 pertanyaan. Apa satu lagi? Ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Baik. apa yang dimaksud dengan riba nasab? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab. Saya kira izin menjawab pertanyaan Kansa. Bagaimana contoh transaksi dalam ribayat? Contoh dalam transaksi ribayat seperti saya beli darimu 10 kilo beras merah dibeli dengan 10 kilo beras putih. Namun keduanya berpisah sebelum barang diterima oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Karena transaksi barang ribawi dengan barang sejenis atau beda jenis tapi ilahnya sama, disyaratkan harus ada penerimaan barang sebelum pelaku transaksi berpisah. Bagaimana Kansa dengan jawabannya? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas Syakira dan Kansa yang telah menyampaikan. Izin jawab pertanyaannya Satria. Kalau jenis barangnya sama, syaratnya itu apa aja? Kalau barangnya sama itu ada 3 syarat. Yang pertama ada hulul, yaitu kontan. Yang kedua ada takabut, yaitu serah, terima. Yang ketiga ada masalah, yaitu setara. Bagaimana Satria jawabannya? Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kembali. Izin, sorry. Izin jawab pertanyaannya Nisrina. Riba itu kan bisa terjadi karena tidak setara secara ukuran syariat. Itu maksudnya apa? Objek akad itu kan termasuk barang yang standar ukurannya ditakar, maka harus setara dalam takarannya. Begitu juga kalau objek akad termasuk barang yang standar ukurannya ditimbang, maka harus setara dalam timbangannya. Jadi nggak setara baik dalam takaran atau timbangan, maka dinamakan riba. Baik, bagaimana jawabannya? Sudah cukup, terima kasih jawabannya. Terima kasih untuk Nisrina dan juga Vitara. Sisi duanya silahkan.
Pertanyaan sesi 2. Maaf Kak, untuk sesi 1 tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, yang bakalan dijawab oleh Reva, silakan. Ayo udah ya. Izin menjawab pertanyaan dari Nazwa ya. Dalil yang ada dalil larangan tentang riba itu terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 130. Mohon maaf, ada kesalahan sebentar dulu. Izin jawab pertanyaan dari Nazwa yang nomor pengertian dari riba nasa yaitu transaksi barang ribawi dengan barang sejenis atau beda jenis tapi ilahnya sama, dengan penyebutan tempo yakni dilakukan dengan tidak kontan. Baik, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Cukup. Makasih banyak. Terima kasih atas Nazwa dan Reva yang telah menjawab pertanyaannya. Atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin cukup. Cukup. Baik, untuk kelompok kami, sampai sekian yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Jika ada kesalahan dalam kata maupun tingkah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya saya akan sedikit menampilkan slide lagi dan saya akan sedikit menjelaskannya. Bentar. Ya, riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan
melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa yaitu maknanya ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan riba menurut istilah yaitu artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegar praktik riba. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar seorang muslim dapat menjauhi riba. Riba itu termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ijtabibu sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wassahru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu roba wa aklu malil yatimi wa taula yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang artinya jauhi 7 hal yang dapat membinasakan. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 1. Syirik kepada Allah, 2. Sihir, yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, yang keempat yaitu memakan harta riba, yang kelima yaitu memakan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, dan yang terakhir yaitu menuduh wanita yang beriman yang lalai berzina. Hadis dan muttafaqun alaih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Macam-macam riba dalam Islam yaitu ada 5. 1 yaitu riba fadl, yang kedua yaitu nasiah, yang ketiga aliyat, yang keempat
al-qard, dan yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Selanjutnya yaitu pengertian dari riba fadl. Riba fadl adalah salah satu macam-macam riba dalam Islam yang dilakukan dengan pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau dengan takaran yang berbeda. Begitupun barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Selanjutnya yaitu yang kedua itu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu salah satu macam-macam riba dalam Islam dengan penangguhan penyerahan atau dengan penerimaan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga yaitu riba aliyat. Riba aliyat adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan jual beli atau yang terjadi dalam hal-hal penukaran. Hal-hal penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Yang keempat yaitu riba qard. Riba qard adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang telah disyaratkan terhadap yang mempunyai hutang. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. Kondisi ini terjadi karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu cara-cara supaya dapat terhindar dari riba. Anda dapat menerapkan tips-tips seperti bawah ini. Satu yaitu kenali bahaya riba. Sudah jelas jika di dalam Islam riba itu merupakan hal yang haram. Selanjutnya yaitu cara yang halal untuk transaksi. Yang ketiga yaitu lakukan transaksi yang dapat diperbolehkan. Yang keempat yaitu jika Anda ingin hutang, maka Anda dapat hutang kepada lembaga khusus. Selanjutnya saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang terakhir kita harus bisa menanamkan sifat qanaah pada diri sendiri.
Selanjutnya yaitu contoh riba dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Satu, contohnya seperti pegadaian. Selanjutnya ada lagi itu namanya KPR, yaitu kredit kepemilikan rumah. Selanjutnya ada pinjaman bank. Selanjutnya ada transaksi jual beli yang tidak sebanding, atau dapat diartikan hanya dapat menguntungkan satu pihak. Selanjutnya ada itu kredit kendaraan. Selanjutnya jual beli emas online. Selanjutnya itu ada praktik kartu kredit. Selanjutnya ada jual beli emas dengan cara kredit, dan yang terakhir memberi hadiah dalam bentuk hutang. Dan yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya riba adalah karena di dalamnya satu, yaitu sama saja riba itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, yaitu menimbulkan permusuhan di antara sesama dan dapat menghilangkan paruh ta'awun atau tolong menolong. Dan yang terakhir yaitu madorotkan kaum fakir dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Sekian. Selanjutnya saya akan berikan selanjutnya itu sesi pertanyaan. Silakan kepada 3 orang pertama. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Satria ya? Iya, Kak. Apa saja dosa riba, Kak? Jadi selanjutnya siapa? Saya izin bertanya, Pak. Untuk kan kalau riba tuh di bank konvensional biasanya kan pakai sistem riba ya, jadi kan nggak boleh. Nah kalau di bank syariah tuh apa yang membedakan bank syariah sama bank konvensional yang biasa, Pak, dari bidang ribanya? Oh iya. Yep. Saya izin bertanya, Kak. Iya. Apakah dosa riba bisa diampuni, Kak? Ya. Satu orang lagi. Saya kira, Kak. Pak, bagaimana riba menjadi hal yang sangat dilarang dalam Islam? Ya.
Ya, baik. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira, yaitu pertanyaannya tadi itu bagaimana riba itu menjadi hal yang sangat dilarang dalam Islam. Ya, karena riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktek perampasan kekayaan terhadap mereka yang telah mempunyai hutang, dan dapat diartikan pula yaitu secara pelan tapi pasti riba itu dapat menggerogoti harta mereka yang sudah miskin, yang seharusnya itu dapat dibantu, namun justru malah ditindas. Dan yang terakhir itu riba itu membentuk orang menjadi malas. Gimana saya kira? Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Tiara, yaitu apakah dosa riba bisa diampuni? Dalam hal secara mudahnya riba itu bunga yang telah ditetapkan saat terjadi peminjaman uang. Akan tetapi baik zina maupun riba itu adalah tergolong dosa yang sangat besar. Tetapi dosa ini tetap dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sungguh-sungguh dalam taubat dan harus niat sungguh-sungguh bahwa tidak akan mengulangi dosa yang sama.
Uh, kurang lebihnya Bisa, Kak. seperti jarak. Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari tadi yaitu Satria, yaitu apa saja dosa riba. Dosa riba satu, yaitu doa tidak dosa riba menurut Islam. Satu yaitu doa tidak akan dikabulkan. Selain azab di akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan azab di dunia bagi pemakan harta riba. Yang kedua yaitu disiksa di dalam panasnya api neraka. Yang ketiga yaitu hilangnya keberkahan dalam harta, dan yang terakhir yaitu sedekah, infak, zakat dari harta riba tidak akan diterima. Kurang lebihnya seperti Satria. Dan yang terakhir yaitu tadi yaitu pertanyaan dari Kansa Syahirah. Itu pertanyaannya yang dapat membedakan riba bank syariah dengan riba bank biasa ya. Yaitu jika pada bank syariah sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil, sedangkan dari bank konvensional, yaitu dapat menggunakan sistem bunga yang bunga itu sistemnya tetap, sedangkan bank syariah itu hanya dapat berinvestasi hanya pada usaha yang halal. Sedangkan pada bank konvensional tidak dibatasi atau bebas nilai. Ya, kurang lebihnya seperti tadi ya saya kira. Kurang lebihnya seperti tadi kan Sa. Ya. Iya, sekian. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma mohon kameranya mohon dinyalain dulu semuanya.
1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.